dong. Awal bulan nih Panji. Iya, ini baru tanggal 2. Tentunya Betul. kemarin baru habis gajian. Benar, lo waktunya Apalagi belanja ini sama keluarga. Apalagi ini hari Minggu. Benar sekali, hari Minggu bersama keluarga. Pastinya banyak keluarga-keluarga yang pada malam hari ini datang berkunjung entah untuk makan atau belanja. Betul sekali. Nah, tetapi agar lebih barokahnya, Iya. selain hanya datang belanja dan juga Benar. makan, Gimana lagi nih Panji? Kita menikmati hari Minggu kita. nah biar lebih edukatifnya, datang ke stand kita di. Stiker Siar Si Mataram di acara EduFair Lomba Epicentrum Mall. Nah, tentunya banyak orang tua yang mereka masih berpikir-pikir kira-kira anak-anaknya akan disekolahkan di mana. Betul sekali. Nah, oleh karena itu di sini ibu-ibu dan bapak kami punya sedikit jawaban yang mungkin bisa mengena di hati. Betul sekali, karena Stiker Siar Si Mataram sudah memiliki jawaban itu Panji. Karena Stiker Siar Si Mataram bukan hanya ada perguruan tinggi Panji, namun dari sekolah TK, SD, SMP IT, SMA IT, SMK, dan juga perguruan tinggi ada di RC Mataram. Luar biasa. Luar biasa, tepuk tangan dong buat RC Mataram. Makin bangga dong sekolah di RC. Makin bangga sekolah di RC, makin bangga menjadi alumni RC. Nah, selain itu, ternyata fasilitas di RC juga cukup mumpuni tentunya. Banyak sekali fasilitas yang sudah difasilitasi oleh RC. Ada ruangan full AC. Benar, jadi walaupun musim panas kayak gini tetap merasa adem anyem aja kalau belajar. Senang sekali kalau Betul. belajar. Apalagi ada wifi. Wifi akses 24 jam, jadi kalian bisa mengakses informasi dan wawasan di Stiker Siar Si Mataram. Kira-kira bisa pakai mabar nggak? Bisa, tapi kalau udah selesai kuliah dulu, udah selesai sekolah dulu, baru kita Nah, mabar. selain itu ternyata ada laboratorium. Benar, laboratorium yang terupdate di Stiker Si Mataram. Iya, ada perpustakaan juga dong. Ada perpustakaan dengan literatur terbaru. Apalagi ada lapangan Ada basket. lapangan, dan bukan cuma lapangan bola aja Pak Ju, lapangan badminton indoor, ada lapangan volley dan lapangan tenis meja itu sudah ada di RC Mataram. Luar biasa. Selain itu ternyata Selanjutnya, di RC prodinya banyak juga. benar, yang Stiker Siar Si Mataram memiliki sekarang udah masuk 5 prodi Pak Ju. 5 ya? 5. Jadi tahun ini sudah mulai membuka yaitu prodi profesi bidang. Luar biasa. Iya, jadi selain ada S1 ilmu keperawatan, ada D3 keperawatan, ada D3 kebidanan, ada profesi nurse, dan tahun ini dibuka profesi bidan. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk RC Mataram. Selain itu saya dengar-dengar juga katanya alumni RC itu nggak dilepas gitu aja. Benar. Tapi ada pelatihannya apa tuh? Benar, jadi RC itu punya program namanya YCC, RC Career Center. Ya? Jadi Career Center. Ada. Iya. Contohnya seperti apa? Jadi RC itu memfasilitasi bukan hanya dari calon mahasiswa aja Panji. Dari dia sudah lulus menjadi alumni aja, Sudah lulus masih diurus. masih dimanja sama YRC. Jadi masih difasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan, untuk bisa berkonsultasi mau lanjutkan studinya di mana. Nah, berarti kalau sudah lulus nggak langsung dilepas gitu aja dong? Juga masih tetap disayang sama YRC. Luar biasa. Keren banget sih. Keren banget. Dan Lucu ya. sebagai salah satu contohnya di YRC ini kita akan menampilkan salah satu penampilan dari siswa perwakilan dari SMP Ini ITE. sebagai bukti otentik bahwa YRC memang berkualitas. Betul. Mana nih orangnya Panji yang sudah pakai jas Langsung alma saja mater? kita Bisa panggilkan. langsung bernama mana dia orangnya? Langsung manggil nih, langsung Sudah, manggil. oke. Kita mempersiapkan mereka dulu untuk bersiap-siap. Jadi mereka sekarang akan menampilkan pidato dengan 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Kita langsung aja panggil dia, yakni yang bernama Divana Zayan Rasika dan Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are students from SMA ITR Mataram and we are here to deliver our speech. Kami siswi dari SMP ITR Mataram dan kami di sini untuk menyampaikan pidato kami. The importance of education. Education is the wise, hopeful, and respectful cultivation
of learning undertaken in the belief that all should have the chance to share in life. According to Ki Hajar Dewantara, education should be made possible and available for all people, regardless of their gender, race, culture, religion, economic, and social status. So now, what do you think? Is education important? Let me give you examples of the importance of education. First, with education, our future will be more secure than people who are not educated. Next, we will have better knowledge and also more experience. With that, we can handle everything in the future. And the third, but not the least, many people think money is more important than education. So, many people choose not to go to school just to get money. But if you are educated, you will get more than just money. You will have better knowledge and also more experience, which of course it will be useful for ourselves, other people, and also our country. But education cannot be successful on its own. A person should have proper education, good character, proper attitude, and strong faith to our Maker. And the road they will travel is really different from those who are not educated. So, we can conclude that education with strong faith is important in order to attain a stable and successful future. Pentingnya pendidikan. Pendidikan adalah penanaman pembelajaran yang bijaksana dengan penuh harap dan penuh hormat yang dilakukan dengan keyakinan bahwa semua orang harus mendapatkan pendidikan tersebut. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus dimungkinkan dan tersedia bagi semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, budaya, agama, ekonomi, dan status sosial mereka. Jadi, sekarang bagaimana menurutmu? Apakah pendidikan itu penting? Biarkan saya memberikan beberapa contoh alasan pentingnya pendidikan. Alasan pertama adalah, dengan pendidikan, masa depan kita akan jauh lebih aman dibandingkan orang yang tidak berpendidikan. Alasan kedua, kita memiliki pengetahuan dan pengalaman yang jauh lebih banyak. Dengan itu, kita dapat menangani semuanya di masa depan. Selain untuk membantu diri kita sendiri, kita juga dapat membantu orang lain. Dan alasan ketiga adalah, mungkin orang berpikir uang jauh lebih penting daripada pendidikan. Sehingga banyak orang yang memilih untuk tidak pergi ke sekolah. Tetapi, jika kita dididik, kita akan mendapatkan yang lebih dari sekadar uang. Kita mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang luas yang tentu saja akan bermanfaat bagi diri kita sendiri, orang lain, dan juga negara. Tetapi, pendidikan tidak dapat berhasil dengan sendirinya. Seseorang harus memiliki pendidikan yang tepat, karakter yang baik, sikap yang tepat, dan iman yang kuat kepada Pencipta kita. Dan tentu saja, jalan yang kita lalui akan berbeda dengan mereka yang tidak berpendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan keyakinan yang kuat penting untuk mencapai masa depan yang jauh lebih stabil dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, Keren sekali, keren ya. banget. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk perwakilan dari siswa SMP IT Yarsi, luar biasa. Tadi dia bahas apa ini, Panji? Kayaknya
pentingnya pendidikan. Betul, pentingnya pendidikan. Pendidikan itu memang penting sekali. Dari kecil emang harus mendapatkan pendidikan. Ya, apalagi dengan program 9 tahun belajar. Benar, benar sekali. Dan IARSI sudah memfasilitasi itu. Nah, karena tema pidato tadi adalah pentingnya pendidikan, Betul. sebentar lagi kita akan panggilkan para pakar-pakar pendidikan di IARSI Mataram. Ilmunya luar biasa sekali, Panji. Langsung saja. Langsung kita panggilkan. Yang pertama kita panggil Ketua Stikes IARSI Mataram kepada Bapak Haji Zulkarnain, Magister Kesehatan, untuk naik ke atas panggung. Kemudian ada Ibu Rosdiana SPD. Untuk naik juga ke atas panggung. Selanjutnya itu ada Kepala SDIT yaitu Bapak Ustadz Muhammad Syamsul Bahri SS MH untuk naik ke atas panggung. Kemudian ada Kepala SMPIT Bapak Fathul Aziz SPDI. Silakan Bapak untuk naik ke atas panggung. Dan juga Kepala SMIT diwakilkan oleh Ibu Bayi Eka Rasdiana untuk maju ke atas panggung. Kemudian dari SMK IARSI Mataram ada Bapak Lalu Rusdika. Wah, Panji kita sana sudah didampingi sama orang-orang yang sangat luar biasa dan berpengaruh sekali dalam hal pendidikan. Ini sudah ada dari Kepala TK, SD, SMP, SMA, SMK sampai Ketua Stikes IARSI Mataram. Tepuk tangan dong untuk para narasumber kita semalam hari ini. Kita langsung aja mulai mengupas tentang pendidikan di IARSI, arah pendidikan di IARSI. Ini duduk bersama orang-orang hebat rasanya grogi. Grogi ya, karena kita masih rempahan rengginang teman-teman. Tapi insya Allah beberapa tahun ke depan kita akan seperti beliau-beliau yang ada di sini. Amin, amin, amin. Langsung aja Panji, kita mulai sekarang dari yang supaya urut nih ya, dari urutan pendidikan. Berarti kita mulai dari yang terkecil dulu. Kita mulai dari di sini ada ya dari TK. Kita langsung mulai saja mempersilahkan Kepala TK IARSI Mataram kepada Ibu Rosdiana SPD. Mungkin Ibu bisa menjelaskan atau menjabarkan tentang apa saja sih keunggulan yang ada di TK IARSI sehingga TK IARSI itu berbeda dengan TK-TK yang lain, dan prestasi apa saja yang sudah pernah didapatkan oleh siswa cilik-cilik dari TK IARSI tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak merupakan anugerah yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Anak merupakan rezeki nikmat yang sangat besar bagi kita, sehingga pendidikan karakter anak pada usia dini itu sangat penting. Apalagi pendidikan karakter sejak dini di usia prasekolah sangat mengembangkan karakter tersebut untuk dididik menjadi anak-anak yang lebih berguna bagi bangsa, agama, dan negara. Mungkin di sini penyampaian saya tentang TK IARSI adalah di mana visi misinya adalah mendidik anak yang cerdas, berkarakter, dan islami. Adapun beberapa program yang dikembangkan di TK IARSI sehingga menjadi keunggulan adalah merupakan beberapa keunggulan mendapat juara di sini, menjadi juara 1 tingkat Kota Mataram, hafalan sekota Mataram, hafalan juz 30, dan ada beberapa juara juga yang didapatkan sehingga menjadikan di tahun ketiga ini TK IARSI Mataram berkembang sangat pesat sehingga mendapatkan beberapa peserta didik yang begitu drastis sekali untuk bersama-sama kita kembangkan karakter mereka menjadi panutan di masa depan sekaligus pendidikan yang selanjutnya di prasekolah untuk kelanjutan berikutnya. Luar biasa sekali, berarti itu TK IARSI ini memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri Bu ya. Iya, hafalannya yang sangat Hafalannya yang diunggulkan. benar sekali. Masya Allah. Baik, ternyata tadi TK sudah menyampaikan tentang keunggulan-keunggulan dari TK. Kita beralih ke bidang selanjutnya. Sekarang kita lanjut ke SD. Kira-kira apa yang membedakan SD itu IARSI dengan SD-SD yang lain? Serta program-program unggulan yang tentunya sangat berbeda dari sekolah pada umumnya.
kepada Bapak Kepala SD Bapak Ustadz Muhammad Samsul Bahari, Esos MH, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Terima kasih. Izinkan kami untuk memperkenalkan salah satu pendatang baru di dunia pendidikan di Kota Mataram, yaitu SDT Fauzia Yarsi Mataram. Alhamdulillah. Apa kemudian yang kita inginkan dengan hadirnya SDT Fauzia Yarsi ini di tengah menggeliatnya lembaga pendidikan di Kota Mataram khususnya dan Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Yang pertama, kami tentu mengacu kepada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim al-ayat. Bahwa kehadiran SDT Fauzia Yarsi ingin menjembatani lahirnya generasi-generasi unggul, generasi-generasi yang siap menghadapi tantangan zaman, yang kita sadari bahwa tantangan zaman kita semakin luar biasa dan semakin menakutkan. Yang artinya kita ingin menyiapkan generasi-generasi yang bisa menjawab tantangan zaman dan tidak lemah dalam menghadapi zaman yang begitu kuat. Sehingga apa yang kita tawarkan kepada masyarakat adalah sebuah pendidikan yang tentu saja tidak sekedar sama dengan pendidikan yang sudah ada, tapi kita memiliki sisi beda yang menunjukkan keunggulan daripada SDT Fauzia Yarsi. Apa saja keunggulan daripada SDT Fauzia Yarsi ini? Yang pertama, sesuai dengan tagline daripada sekolah kami adalah sekolah tahfiz dan bahasa. Apa yang membedakan sekolah tahfiz SDT Fauzia Yarsi dengan tahfiz yang lain? Alhamdulillah, kalau di SDT Fauzia Yarsi, tahfiznya tidak hanya tahfizul Quran, tapi juga tahfizul hadis. Tidak aja menghafalkan Al-Quran, tapi juga menghafalkan hadis dengan target yang kuat dan jelas. Mengenai tahfizul Quran, target minimal daripada SDT Fauzia Yarsi adalah minimal 3 juz. Jadi pencapaian terendah dari siswa-siswi kami ketika lulus dari sekolah ini adalah minimal 3 juz. Bahkan menurut prediksi teman-teman kami, guru-guru kami, bahwa anak-anak yang wisuda di bulan Desember kemarin itu diprediksi minimal mereka akan lulus dari SDT Fauzia Yarsi Mataram dengan hafalan minimal 7 juz. Ini menunjukkan bahwa kekuatan tahfizul Quran di sekolah kita luar biasa. Bagaimana cara meraih itu? Yang pertama, tentu kita memiliki sistem hafalan yang memang kita senantiasa tingkatkan mutunya. Yang kedua, kami memiliki guru-guru Al-Quran yang memang luar biasa. Dan mayoritas dari guru kami adalah hafiz 30 juz, sehingga menjadi garansi bahwa program tahfizul Quran akan menjadi program yang luar biasa. Yang kedua adalah tahfizul hadis, di mana output dari sekolah ini insya Allah, lulus dari sekolah ini insya Allah akan menghafalkan minimal 150 hadis. Dan ini adalah satu-satunya di Nusa Tenggara Barat, bahkan mungkin di Indonesia. Yang kedua, selain tahfiz, kita juga memiliki kekuatan di bidang bahasa, di mana output daripada sekolah ini diyakinkan bahwa mereka keluar dari SDT Fauzia Yarsi di kelas 6 nanti, mereka sudah bisa berkomunikasi aktif menggunakan 2 bahasa utama, bahasa Arab sebagai bahasa pergaulan dunia Islam dan internasional, dan tentu saja bahasa Inggris sebagai penguat daripada program bahasa. Dan tentu saja program bahasa Indonesia yang juga tidak kalah pentingnya. Mungkin ini sebagai pengantar daripada apa keunggulan daripada SDT Fauzia Yarsi, dan tentu saja keunggulan lain tentang akademik, life skill, dan juga yang lainnya. Mungkin ini pengantar dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita. Nah, karena kita sudah mendengarkan penjelasan dan pemaparan dari SD, sekarang kita akan berpindah ke Jenjang selanjutnya. Apa itu Pak Anji? SMP. Sekolah menengah pertama, dan di sini akan disampaikan oleh Kepala SMP IT Bapak Fatul Aziz SPDI. Mungkin bisa Bapak ceritakan tentang kegiatan-kegiatan rutin apa yang biasa dilakukan oleh siswa-siswi SMP IT dan unggulan apa yang menyebabkan SMP IT berbeda dengan SMP lainnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik. Alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan pemaparan dari profil dari TK Yarsi, kemudian dari SD ITE Yarsi, kemudian nanti akan selanjutnya ke SMA dan SMK. Kehadiran SMP ITE Yarsi, alhamdulillah ini merupakan solusi yang kebanyakan kita kepada para orang tua yang sedang gelisah bagaimana pendidikan anak-anak kita di era milenial. Dari TK, SD, SMP akan dikuatkan lagi. Kami mengusung tekad yang sama, bagaimana anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang tangguh di masanya nanti. Banyak kami dengar masukan daripada orang tua, kami dengar informasi dari orang tua kami. Ustaz, anak saya kemarin belum masuk SD IT. Saya pengen anak saya masuk SMP IT. Saya pengen menyekolahkan anak saya ke sekolah Islam. Nah, ini menjadi solusi bagi orang tua yang anak-anak mereka masih belum merasakan suasana sekolah Islam. Ada juga yang kadang sekolah di SD IT sebelumnya tapi kebingungan, Ustaz, saya pengen melanjutkan sekolah anak saya supaya linear dengan sekolah SD-nya sebelumnya, dengan sekolah sebelumnya. Nah, SMP TRC alhamdulillah hadir ya, menjadi sekolah baru di tengah-tengah kota Mataram. Insya Allah ini akan menjadi solusi ya, untuk kegalauan orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah Islam. Keunggulan SMP ITE Mataram, sebetulnya kita dengan SD memiliki tekad yang sama, memiliki visi yang sama, menjadikan generasi yang Qurani, kemudian didukung dengan bilingual school. Target kita di SMP ITE Mataram alhamdulillah lebih banyak 2 juz dari SD. Sehingga nanti ketika anak-anak SD yang masuk dari SD ITE akan masuk ke SMP ITE Mataram, tentu targetnya akan lebih banyak. Di SMP ITE Mataram minimal target hafalan mereka 5 juz Al-Quran. Insya Allah. Kemudian anak-anak yang memiliki bakat, yang memiliki bacaan Al-Quran yang lebih, kita bisa target sampai 7 bahkan sampai 10 juz insya Allah. Kemudian kami juga mengusung sekolah yang bilingual, Arabic and English ya. Tadi kita telah saksikan perform anak-anak kami siswi SMP ITE Mataram pidato bahasa Inggris. Subhanallah, kami sangat mengapresiasi, sangat terkesima dengan penampilan anak-anak didik kami. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi begitu lulus SMP, selain bekal dunia, bekal akhirat juga. Bekal akhirat akan didapat. Masya Allah. Baik, kita langsung beralih ke jenjang selanjutnya, Anggi ke SMA ITE. Oke. Nah, ini SMA ITE. SMA ITE ini jarang loh. Iya, Terutama kalau anak SMA itu sudah pergaulannya sudah sangat rentan. Nah, mungkin di sini Ibu bisa menjelaskan bagaimana perpaduan konsep belajar antara ilmu yang seperti pada umumnya, ilmu pengetahuan umum, dan juga konsep perpaduan agama. Nah, jadi di sini tidak hanya menjadikan siswa itu menjadi siswa yang cerdas, tapi juga berakhlak. Nah, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya mewakili Kepala Sekolah SMA ITE Mataram. Pertama, kalau dibilang kakak bukan ya, untuk apa tadi pertanyaan? Ilmu pengetahuan dan agamanya. Oke, baik. Kami di SMA ITE itu
pembelajaran umum sama dengan SMA yang lain. Misalnya matematika sama, bahasa Inggris pasti. Tapi kami ada kelebihannya di sana gitu. Jadi kami di sini juga mengusung yang namanya tahfiz Quran dan minimal program kami di sini minimal 5 juz. Minimalnya 5 juz untuk SMA itu ya. Jadi kalau misalnya dibilang emang kalau SMA itu pergaulannya itu agak rada-rada ya paham lah ya. Udah pernah SMA kan ya Mbak ya. Alhamdulillah ya. Nah jadi sebenarnya semuanya juga paham gitu. Generasi milenial itu yang sekarang ini seperti apa sih gitu. Yang nggak pernah lepas dari gadgetnya, bangun tidur langsung lihat HP gitu kan. Kalau kita dulu nggak ada, ya ampun, kelihatan banget tuh aja. Ya jadi kalau sekarang itu nggak bisa lepas yang dari namanya IT. Jadi di sini kami juga ada program untuk minat dan bakat siswa-siswi SMA ITRC. Jadi kami di sini menggali potensi mereka. Misalnya contoh, ada anak yang emang hobinya main game aja gitu ya. Kita nggak bisa bilang, nggak boleh itu, nggak boleh nanti matanya merah. Gitu, lihat tuh, ada di videonya nih, ada videonya. Biasanya kayak gitu ya, biasanya kayak gitu. Itu nggak mempan kalau sama anak SMA. Jadi kita harus memberikan mereka ruang. Kita harus ngasih mereka fasilitas supaya itu bisa lebih berguna gitu. Misalnya kita minta dia ngajarin dia supaya mungkin dengan game itu mereka bisa membuat game sendiri yang edukasi dan bisa dibagi ke adik-adiknya yang di SMP dan di SD, di TK juga kan gitu. Bisa kayak gitu. Misalnya kalau kita di SMA itu kita juga programnya bahasa ya, 3 bahasa, jadi bahasa Arab, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Sasak nggak ada ya. Oke. Kayak gitu. Apa lagi pertanyaan? Seperti itu aja? Mungkin bisa dijelaskan prestasi apa saja yang sudah dijalankan di SMA? Kami anak baru. jadi gini kakak, kita ini tahun ajaran baru ini pertama buka. Makanya tadi saya bilang kami bukan kakak, soalnya kami adik dari TK, SD, SMP gitu. Karena ini SMA ini terbaru ya. terbaru. Dan setahu kami di Mataram, kalau nggak salah itu cuma 2 ya SMA IT-nya, cuma 2. Termasuk kami SMA IT ya. Kalau SD ada banyak kan, ya. Kalau SMA itu cuma 2 kalau nggak salah. Sebenarnya program kami banyak, ada 19, tapi saya bocorin yang itu aja. Kalau mau lebih tahu bisa langsung ke stand kami, ya. Langsung Kalau saya bocorin semua nanti nggak seru loh. Jadi cuma 3 aja. Terima kasih ya. Datang ke stand ya. Aduh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ternyata di RC, jadi SMA ini terbaru kan? Ini terobosan baru. Terobosan baru karena di SMA IP di Nusa Tenggara Barat ini masih dibilang jarang atau minim, benar. Dan YRC lagi-lagi memfasilitasi itu, hadirkan SMA IP. Dan juga Panji di sekolah menengah atas itu bukan hanya SMA aja yang dimiliki sama YRC. Lebih dulu ada kakaknya, namanya SMK Kesehatan YRC Mataram. Kita langsung aja kepada Bapak Mika, bisa dijelaskan apa sih Pak upaya sehingga SMK YRC ini masih menjadi SMK kesehatan terbaik di Nusa Tenggara Barat? Bisa Bapak jelaskan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin yang hadir saat ini di Epicentrum Mall. Perlu kita ketahui bersama sebenarnya bahwa kami yang duduk di depan ini adalah salah satu bagian dari YRC NTB ya. Artinya kami ini adalah di bawah Yayasan Rumah Sakit Islam NTB yang memang membawahi beberapa pendidikan dan rumah sakit. Kalau kita melihat sejarah, kita berawal dari sejarah, SMK YRC ini sebenarnya adalah institusi kedua yang berdiri atau institusi pertama pendidikan yang berdiri setelah Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram. Sehingga SMK YRC Mataram ini sebenarnya awal berdirinya itu tahun 1984 dengan nama awalnya adalah Sekolah Perawat Kesehatan YRC Mataram.
Yang kita tahu mungkin SBK YRC Mataram sampai saat ini kita sudah meluluskan atau menamatkan sekitar kurang lebih 3.000-an alumni, di mana semua alumni kita itu memang sudah bekerja baik di rumah sakit, klinik ataupun puskesmas, baik status pegawai negeri maupun masih tenaga kontrak. SMK YRC Mataram ini tetap masih kita pertahankan untuk berkembang karena memang spektrumnya masih ada dari Mendikbud ya, dari Dinas Pendidikan ya. Karena apa? Karena memang harapannya SMK memang itu adalah solusi untuk memecahkan pengangguran istilahnya. Karena dengan adanya SMK ya, maka pengangguran bisa berkurang. Nah, ini salah satunya kami khususnya SMK YRC Mataram ingin mengusahakan seperti itu ya, supaya anak-anak kami yang selesai nantinya berpendidikan di YRC, SMK YRC mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Seperti yang diketahui bahwa kami sekarang memang ada 6 kompetensi keahlian yang kami punya ya. Pertama ada keperawatan, yang kedua ada farmasi, ketiga ada caregiver, keempat ada agak melenceng sedikit yang 3 itu ada perhotelan, kelima ada usaha perjalanan wisata, dan yang terakhir itu ada TKJ, teknologi komputer jaringan. Nah ini adalah upaya-upaya kita untuk mengembangkan SMK ke depan supaya menjadi SMK yang lebih baik. Dan kami harapkan dan tolong percayakan kepada kami untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu menjadi tenaga yang mandiri dan islami semua ya, dari SD sampai SMP kita mempunyai tekad mendidik anak-anak kita menjadi tenaga yang islami dan mandiri. Mungkin itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan hadirnya SMK itu membuat lulusan siswa lulusan dari SMK terampil dan siap untuk iya betul sekali, tapi tidak melupakan tentang akhlaknya juga Pak Diji. Karena visi misi YRC Mataram itu profesional dan islami. Nah, kita balik ke penghujung ini Pak Diji. Jadi ini merupakan kakak dari semuanya yang ada di depan ini. Kita langsung saja, ini dia Ketua Stingers YRC Mataram kepada Bapak Haji Zulkafli Nurus Magister Kesehatan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu, pengunjung Epicentrum Mall yang saya hormati dan saya banggakan, sesuai dengan visi Stingers YRC Mataram menjadikan institusi pendidikan kesehatan yang profesional dan islami yang mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional, maka Stingers YRC Mataram yang pertama mengedepankan kualitas pembelajaran, yang kedua menyiapkan lulusan dengan hasil uji kompetensi yang maksimal, yang ketiga menyiapkan peluang-peluang lulusan untuk bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bapak Ibu sekalian, 3 fokus yang
saat ini kami lakukan, yang pertama, menyiapkan proses pembelajaran yang berkualitas, yaitu mengedepankan nilai-nilai mutu akademik yang profesional, dan yang kedua adalah mengedepankan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, yang membedakan kami Stikes Yarsi Mataram dengan stikes-stikes yang lain adalah yaitu mengedepankan nilai-nilai keislaman di dalam proses pembelajaran di kampus Stikes Yarsi Mataram, sehingga kalau ada tamu-tamu kita yang berkunjung ke dalam kampus Stikes Yarsi Mataram, beliau selalu punya kesan bahwa ini adalah kampus miniatur pesantren. Sekali lagi, kalau ada yang berkunjung ke kampus Stikes Yarsi Mataram, maka tamu kita ini pasti akan punya kesan bahwa kampus ini merupakan miniatur dari pesantren. Kenapa demikian, Bapak Ibu sekalian? Mahasiswa di Stikes Yarsi Mataram selain diminta untuk menguasai keilmuan sebagai seorang perawat maupun seorang bidan, maka kami Stikes Yarsi Mataram mewajibkan seluruh mahasiswa sebelum untuk mengikuti ujian skripsi untuk menyetorkan hafalan surat An-Naba dan surat Al-Kahfi. Saya pikir nilai-nilai keislaman yang kami tanamkan di Stikes Yarsi Mataram ini belum dimiliki oleh kampus atau stikes-stikes yang lainnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, percayakan kepada kami untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk menjadi perawat dan bidan yang profesional, tentu yang mengedepankan nilai-nilai keislaman yang kuat. Yang kedua, capaian uji kompetensi yang menjadi permasalahan di seluruh Indonesia di institusi pendidikan kesehatan. Alhamdulillah, pencapaian tertinggi kami di Stikes Yarsi Mataram, kelulusan uji kompetensi D3 keperawatan lulus uji kompetensi 100%, dan D3 kebidanan lulus uji kompetensi 89%. Dan untuk prodi profesi nurse lulus uji kompetensi 83%. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan bahwa ini adalah kelulusan tertinggi di Nusa Tenggara Barat. Yang ketiga, menyiapkan peluang lulusan kami baik bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami bekerja sama dengan seluruh instansi kesehatan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Bahkan di setiap wisuda kelulusan mahasiswa kami, selalu kami memberikan kesempatan dan peluang bagi lulusan terbaik kami. 15 mahasiswa lulusan terbaik kami langsung bisa bekerja di beberapa rumah sakit yang ada di Mataram, di Lombok khususnya, dan kami sudah bekerja sama di tingkat Nusa Tenggara Barat. Dan untuk bekerja di luar negeri, alhamdulillah beberapa alumni kami pada saat kelulusan kemarin sudah langsung bisa mengikuti uji tes untuk bisa lulus bekerja di beberapa negara, khususnya di negara Jepang, Timur Tengah, dan ada di Belanda. Bahkan Bapak Ibu sekalian, alumni kita yang sudah bekerja di Jepang, di Belanda, langsung menikah dan punya anak di Jepang dan di Belanda. Ini menjadi satu kebanggaan kami. Mungkin itu singkat profil dari kampus kami Stikes Yarsi Mataram. Untuk lebih jelasnya, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk datang ke kampus Stikes Yarsi Mataram untuk kuliah di kampus kami dengan bisa mengambil 5 prodi yang ada. Yang pertama D3 perawat, D3 kebidanan, S1 keperawatan, D3 S1 profesi nurse,
yang terbaru adalah prodi profesi kebidanan. Mudah-mudahan